Salam jumpa sahabat M2TV, saluran informasi, jalur edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Ganjar Pranowo sah jadi capres PDIP, Prabowo wanti-wanti, Anies kartu mati. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Dan akhirnya peta politik pemilihan presiden tahun 2024 semakin jelas setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 21 April tahun 2023 mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai satu-satunya calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung PDIP pada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Semua orang dibuat terkesima dan seakan tidak percaya mendengar keputusan yang dibacakan secara langsung oleh Ibu Megawati sendiri. Mengingat keputusan itu dibacakan Ibu Megawati pada tanggal 21 April, sehingga publik sudah menduga bahwa pasti calon presiden yang akan dibacakan Ibu Megawati adalah seorang wanita, dan dialah Puan Maharani, anak Ibu Megawati sendiri. Tetapi ketika figur Ganjar Pranowo menjadi pilihan Ibu Megawati, dan publik pun menyadari sebagai anak seorang proklamator telah mengalir darah nasionalisme dan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa lebih dari segalanya, tanpa mempedulikan kepentingan keluarga dan golongannya. Itulah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo menjadi capres PDIP dalam pesta demokrasi pemilihan presiden tahun 2024 nanti, maka dinamika politik Indonesia pada tingkat nasional akan semakin berdenyut. Prabowo Subianto yang digadang-gadangkan akan diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Partai PAN, Partai PKB, Partai P3, dan Partai Gerindra, kini sedikit oleng. Apa tidak, tahap awal rencana pembentukan koalisi besar yang diprakarsai oleh Partai Gerindra ini telah mendeklarasikan diri sebagai koalisi Presiden Joko Widodo. Hasilnya tren positif baru saja dinikmati oleh Prabowo Subianto setelah beberapa lembaga survei kredibel mengumumkan hasil surveinya, di mana posisi Prabowo Subianto meningkat pesat, bahkan mengalahkan Ganjar Pranowo dalam 1 bulan terakhir. Tetapi beginilah dinamika politik, bahkan dalam 1 menit pun akan sangat mudah untuk berubah. Setelah Ganjar Pranowo sah menjadi capres PDIP dalam Pilpres tahun 2024 nanti, sudah tentu Prabowo Subianto akan kembali mewanti-wanti dan menghitung kekuatan ulang sebelum mencalonkan diri kembali menjadi salah satu kandidat calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Bagaimana posisi calon Presiden Anies Baswedan setelah Ganjar Pranowo diumumkan menjadi calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh PDIP dalam pesta demokrasi pemilihan presiden tahun 2024? Dengan melihat dinamika politik kekinian, posisi Anies Baswedan akan semakin rapuh dan akan sangat berpotensi gagal nyapres. Hal ini dikarenakan Demokrat sebagai partai politik yang telah menyatakan diri untuk mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 masih menggunakan syarat utama. Anies Baswedan harus memilih AHY, Ketua Umum DPP Demokrat, sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Artinya ketika Anies Baswedan tidak memilih AHY sebagai pendampingnya, maka sudah tentu sangat berpotensi Partai Demokrat akan memilih posisi aman
meninggalkan Anies Baswedan dan membangun koalisi baru. Lalu Anies Baswedan sangat berpotensi gagal nyapres. Pada sisi lain, sejak Anies Baswedan diumumkan sebagai bakal calon presiden tahun 2024 yang akan diusung oleh Partai Nasdem Oktober 2022 lalu, dan setelah beberapa bulan Anies Baswedan turun ke daerah-daerah berkampanye tetapi dibungkus dengan acara silaturahmi nasional, semua lembaga survei kredibel telah mengumumkan sosok Anies Baswedan masih tetap menempati juru kunci dari 3 besar. Dan sampai dengan bulan April tahun 2023 ini, popularitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan berarti. Dengan tren popularitas Anies Baswedan yang tidak mengalami perubahan, sudah tentu akan menjadi pertimbangan partai-partai yang ingin mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024 nanti. Karena faktanya, dalam penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019, hasil survei setiap pesta demokrasi pemilihan presiden sangat simetris dengan hasil pencoblosan perolehan suara calon presiden pada pesta demokrasi. Dalam keadaan sedemikian adanya, maka sudah sangat jelas kartu Anies Baswedan kelihatannya akan semakin redup, alias kartu Anies Baswedan menjadi mati.